Halo semuanya, pada sesi kali ini kita akan coba ngomongin tentang apa itu BIM. Oke, kayaknya Indonesia lagi hype banget ya sama yang namanya BIM ya, atau Building Information Modeling. Tapi apa sih sebenarnya BIM itu? Secara harfiah, BIM itu singkatan dari Building Information Modeling, yang dimana perbedaan dengan metode yang sebelumnya itu adalah dalam model kita dapat menyematkan informasi-informasi metadata yang dapat diekstrak dan kita dapat manfaatkan sesuai dengan multidisiplin masing-masing. Contohnya nih, kalau misalnya kita dalam arsitektur, maka yang kita sematkan, kita bisa menyematkan antara spesifikasi material, kita bisa menyematkan volume di situ, kita bisa menyematkan merek, kita bisa menyematkan identitas atau ID ya, misalnya kayak pintu 1, pintu 2, dinding 1, dinding 2, dan seterusnya. Dalam struktur seperti itu, dan juga dalam multidisiplin lain juga seperti itu. Perbedaan BIM dengan metode yang sebelumnya biasa dipakai atau biasa disebut sebagai metode yang konvensional, di mana orang-orang yang sebelumnya itu memakai model ini yang menggunakan 3D model lain, penggambaran yang dengan software lain. Nah, di BIM itu digabung, jadi antara model dan juga gambar dalam satu software. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya banyak banget. Keuntungannya adalah yang satu, presisi gambar itu akan menjadi sangat akurat. Yang kedua, volume dapat kita ambil secara langsung, jadi apa yang ada di model itu dapat kita hitung. Yang ketiga, tentu saja banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi apabila kita menggunakan metode konvensional ya, di mana software itu terpisah, dan pada waktu di BIM kita dapat melihat apabila ada tabrakan antar multidisiplin, misalnya yang sering terjadi adalah mechanical, electrical, plumbing dengan struktur ataupun dengan arsitektur yang suka membuat dalam proyek menjadi banyak sekali masalahnya nantinya. Nah, dengan adanya BIM kita dapat mengantisipasi hal tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa BIM itu bukan sekedar authoring model, bukan sekedar model 3D saja, tapi lebih jauh daripada itu. Dan kita juga dapat menyematkan informasi untuk maintenance dalam bangunan dengan sistem BAS ya, Building Automation System, dengan model tersebut juga untuk maintenance, sehingga cycle atau putaran dari sebuah project itu bisa selalu terpenuhi, misalnya dari perencanaan, kemudian dikonstruksi sampai di maintenance. Apabila nanti ada perencanaan untuk renovasi lagi, maka cycle-nya menggunakan satu model yang kemudian dikembangkan. Tapi yang perlu kita ingat, ngomongin BIM itu bukan ngomongin tentang softwarenya, bukan ngomongin software A, software B, software C, dan lain sebagainya, tetapi itu adalah sebuah sistem metode yang dimana apabila kita menggunakan sistem itu, maka kita akan mempunyai kemudahan dalam merincikan data-data yang kita akan gunakan dalam suatu project seperti itu. Karena banyak sekali yang berpendapat bahwa BIM itu adalah menggunakan software A, BIM itu menggunakan software B gitu, dan ini merupakan paradigma yang salah ya. BIM di Indonesia sudah merupakan mandatori untuk bangunan negara ya. Mandatori tersebut dapat kita temukan di peraturan Permen PU nomor 22 tahun 2018, di mana di situ mencantumkan tentang bangunan negara dengan luas lebih dari 2000 meter persegi itu harus menggunakan software BIM. Sementara untuk kami dari BEIN Arsitek, kami juga sudah menggunakan salah satu software BIM yang kami rasa lebih cocok dengan workflow kami. Di BEIN juga kita mempunyai bukan hanya sekedar sharing project ataupun sharing ilmu, tapi di situ juga ada training juga. Apabila teman-teman mau belajar tentang beberapa software yang kami juga gunakan, maka nanti teman-teman bisa mencoba untuk mampir di kanal kami di BEIN Studio Class, dan nanti bisa ikut di beberapa training yang kami sediakan buat teman-teman. Sampai jumpa di training atau di video-video selanjutnya. Dadah.